Selamat berjumpa dalam modul pembelajaran penyakit jantung bawaan pada anak. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pendekatan diagnosis penyakit jantung bawaan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti modul ini, peserta didik mampu melakukan analisis detail riwayat terkait penyakit jantung. Yang kedua, mampu melakukan pemeriksaan fisik detail dan statulokali jantung. Yang ketiga, mampu menginterpretasi hasil pemeriksaan fototorak dan pemeriksaan EKG. Yang pertama, mengenai anamnesis, kita mulai dari neonatus dan bayi. Kita menanyakan riwayat kehamilan ibunya, apakah ibu menderita diabetes selama hamil. Ini akan merupakan risiko terjadinya penyakit jantung bawaan. Kemudian apakah ibu menderita penyakit lupus? Nanti pada bayinya bisa terjadi AV blok kongenital atau paparan terhadap teratogen, misalnya alkohol, bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan berupa ASD atau VSD. Penggunaan litium bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan anomali Epstein. Pemakaian asam retinoid bisa menyebabkan abnormalitas konotruncal. Pemakaian obat asam valproat, misalnya pada epilepsi, dapat menyebabkan ASD, VSD, atau aorta stenosis. Juga mengenai riwayat ibu terpapar oleh asap rokok, ya, bisa menyebabkan lahir bayi kecil menurut kehamilan. Bayi kecil lahir menurut kehamilan berisiko juga untuk menderita penyakit jantung bawaan. Kemudian apakah ada infeksi kongenital? Bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan tertentu seperti sindrom rubella, ya. Bisa menyebabkan kelainan jantung berupa PDA atau stenosis pulmonalis perifer. Pada penyalahgunaan obat selama hamil bisa menyebabkan HIV pada ibunya, kemudian menyebabkan kardiomyopati infantil pada bayi yang dilahirkan. Kemudian mengenai riwayat umur ibu saat hamil, apabila terlalu tua atau terlalu muda, bayi yang dilahirkan akan ada kemungkinan menderita abnormalitas kromosom. Yang sering kita jumpai adalah trisomi 21. Kemudian riwayat keluarga, apabila dalam keluarga ada saudara yang menderita penyakit jantung bawaan, maka resiko untuk penyakit jantung bawaannya akan menjadi lebih besar, yaitu sekitar kurang lebih 10%. Pada ibu hamil dengan riwayat saudara dari bayinya menderita penyakit jantung bawaan, ini perlu dilakukan pemeriksaan eko pada dalam kandungan atau eko fetal, ya. Kemudian adanya sindrom-sindrom yang berkaitan dengan penyakit jantung bawaan seperti Marfan atau Holt-Oram atau Longkite syndrome atau kematian mendadak dalam keluarga yang tidak diketahui. Kemudian apabila riwayat keluarganya positif, dilakukan screening pada anggota keluarga yang lainnya untuk menemukan penyakit jantung bawaan. Kemudian perlu kita tanyakan mengenai riwayat perinatal, ya. Adakah toksemia pada saat hamil? Apakah ada asfiksia pada bayi setelah lahir? Apakah ada distress fetal waktu dalam kandungan? Bagaimana berat lahirnya? Apakah rendah? Ini akan mengarah kepada gangguan kardiomyopati. Kemudian bagaimana nilai apgarnya setelah lahir? Apakah waktu lahir ada cyanosis? Bagaimana warna kulitnya? Dan bagaimana perfusinya? Ini semua perlu ditanyakan. Kemudian saat timbul tanda dan gejala, itu menentukan kemungkinan penyakit jantung bawaan apa yang
diderita oleh bayi tersebut. Kemudian kita tanyakan riwayat minumnya, frekuensinya, jumlahnya, atau lamanya. Apabila jumlah minum sedikit, kalau minum lama, itu kemungkinan ada penyakit jantung bawaan. Kemudian riwayat sianosis, apakah terlihat di sentral sekitar mulut atau di dalam mulut atau di gusi atau di lidah, dan apakah menetap atau hilang ya. Kalau disebabkan oleh kelainan jantung, biasanya sentral dan menetap. Kemudian apakah ada riwayat sesak napas ya, itu yang perlu kita tanyakan waktu baru lahir. Kemudian pada anak-anak dan remaja kita menanyakan riwayat penyakitnya. Biasanya alasan konsultasi anak-anak dan remaja datang ke kita, ke dokter adalah dengan keluhan nyeri dada dan cemas ya. Kemudian kita tanyakan riwayat penyakit dahulu, penyakit apa saja yang pernah diderita, apakah pernah masuk rumah sakit, apakah pernah mengalami pembedahan, kemudian bagaimana status imunisasinya, apakah ada gangguan pertumbuhan pada masa bayi ya. Kemudian kita review sistem, artinya menanyakan gejala-gejala atau tanda dari sistem organ lain yang belum ditanyakan dalam anamnesis keluhan utama ya. Misalnya riwayat sosial, kebiasaan makan, latihan yang dijalani, kemudian prestasi di sekolah, apakah ada kebiasaan merokok atau penyalahgunaan obat. Kemudian riwayat keluarga kita tanyakan apakah ada kelainan jantung dalam keluarga, adakah keluarga yang menderita penyakit jantung infark ya, hiperkolesterol ya, atau kematian mendadak. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pertama kita lakukan pemeriksaan tanda vital ya, denyut jantung, frekuensi napas, tekanan darah, dan saturasi oksigen perlu kita ukur. Kemudian kita melakukan pengamatan atau infeksi, bagaimana keadaan umumnya, bagaimana status gizinya, apakah ada abnormalitas genetik, kemudian bagaimana warna kulitnya. Kemudian keadaan umum, apakah tanpa sakit atau aktif, apakah gizinya baik atau tidak, ya, apakah ada sindrom atau abnormalitas kromosom, kemudian bagaimana pola napasnya, itu perlu kita perhatikan. Kemudian perlu kita lihat juga adanya bekas operasi di dinding dada atau scar ya. Mungkin bekas torakotomi kanan atau stenotomi. Kemudian dinding toraksnya perlu kita perhatikan adanya pulsasi suprasternal. Apabila ada, mungkin ada aorta regurgitasi. Kemudian dinding toraks sebelah kiri, apakah menonjol atau tidak. Apabila menonjol, mungkin ada penyakit jantung bawaan. Ya. Kemudian kita perlu memperhatikan apeks jantung ya. Apakah letaknya normal atau sudah bergeser ke kiri atau ke bawah. Ya. Kemudian pada inspeksi kita melihat warna, ya, warna kulit, apakah merah, apakah sianosis, apakah pucat. Ya. Kemudian kita perhatikan kenyamanan anaknya, tingkat aktivitas, ya, apakah napasnya cepat, apakah banyak berkeringat, ya, itu perlu kita perhatikan. Kemudian pola napas kita perhatikan apakah dalam keadaan sianosis atau biru, anaknya tidak sesak ya, atau happy tachypnea. Apakah anak atau bayi merintih napasnya, sedang napas ya, apakah ada pergerakan cuping hidung, apakah ada retraksi di sela antar iga dan subkostal ya. Kemudian kita perhatikan vena linear apakah melebar atau distensi. Kemudian kita lakukan palpasi nadi ya, dihitung berapa frekuensinya, apakah teratur atau tidak, apa kuat atau lemah. Kemudian palpasi nadi ekstremitas atas dan bawah dilakukan secara simultan. Kemudian kita memeriksa capillary refill time ya, dan clubbing, adanya clubbing. Kemudian pemeriksaan palpasi dada ya, kita memeriksa aktivitas prekordial ya, kita merasakan adanya getar bising dan apeks jantung, kita palpasi menggunakan telapak tangan dan ujung jari ya. Kemudian palpasi abdomen, kita meraba hepar ya, apakah ada pembesaran, bagaimana tepinya tumpul atau tajam. Kalau karena gagal jantung biasanya tepi heparnya tumpul ya. Kemudian kita meraba lien, apakah teraba, kemudian kita melakukan pemeriksaan asites dengan shifting dullness ya.
Kemudian kita perhatikan juga punggung pasien ya. Biasanya kalau ada penyakit jantung bawaan, ada skoliosis ya, tulang belakangnya. Kemudian perkusi, kita melakukan perkusi melihat lebar total dari hepar pada hiperinflasi, kemudian ukuran hepar, adanya efusi pleura, kemudian batas jantung paru ya, batas kiri jantung dan kanan jantung. Itu yang lakukan perkusi. Kemudian auskultasi kita dengarkan bunyi jantung ya, bunyi jantung satu yaitu dari penutupan katup atrioventrikular. Kemudian bunyi jantung 2 adalah penutupan katup semilunar. Kemudian bunyi jantung ketiga pada fase pengisian cepat getaran dinding ventrikular saat diastol awal. Bunyi jantung 4 adalah fase akhir diastol, kontraksi atrium, pengisian ventrikel meningkat, ventrikel resisten, timbul getaran. Murmur atau bising jantung karena aliran turbulen dalam jantung. Auskultasi kita mendengarkan adanya murmur ya. Murmur biasanya kita beri intensitas dari 1 sampai 6. Kemudian saat timbulnya murmur apakah saat sistolik, apakah berupa ejeksi kalau melewati penyempitan, apakah regurgitan melewati kebocoran katup ya. Kemudian apakah sistoliknya awal, tengah, atau akhir, atau seluruh sistolik ya, kita dengarkan. Kemudian bising diastolik, apakah diastolik awal, atau tengah, atau akhir, atau continue ya. Kemudian ada juga murmur inosen, yaitu murmur yang normal tanpa kelainan jantung. Kemudian yang berikut adalah pemeriksaan penunjang. Yang pertama fototoraks. Yang perlu kita perhatikan pada fototoraks adalah apakah layak dibaca ya, simetris ya, cukup inspirasi. Kita menentukan ukuran jantung dengan mengukur CTR-nya, cardiothoracic ratio. Apabila lebih dari 50% adalah kardiomegali. Apabila pada anak ya, kalau pada bayi lebih dari 60% dikatakan kardiomegali. Gambar sebelah kiri adalah cara kita untuk menentukan CTR, yaitu A tambah B bagi C kali 100% dalam sentimeter ya. Nah, kemudian pada foto kita bisa melihat ada bayangan jantung yang abnormal, misalnya seperti bentuk sepatu yang ini seperti pada Tetragifalo, bentuk seperti telur pada TGA, bentuk seperti angka 8 pada TAPVD. Kemudian evaluasi ruang jantung dan pembuluh darah besar ya. Kita melihat adanya pembesaran ruang jantung, atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Juga kita menilai vaskularisasi paru normal, meningkat, atau menurun ya. Nah ini kita melihat pembesaran atrium kiri, kita bisa melihat pada foto torak adanya double kontur ya. Jadi pembesaran atrium kiri kita bisa melihat dari AP atau dari lateral ada pembesaran atrium kiri ke belakang sehingga menyentuh tulang vertebra. Pembesaran ventrikel kiri biasanya apexnya tertanam ya, atau grounded. Kemudian pembesaran atrium dan ventrikel kanan, jadi batas kanan jantung pada atrium, pembesaran atrium kanan melebar ya. Kemudian kalau ventrikel kanan membesar, ini apex jantung menjadi rounded ya, membulat ya. Kemudian pembesaran pembuluh darah bisa kita lihat adanya penonjolan konus pulmonalis atau konus pulmonalis yang cekung ya, atau penonjolan aorta ya di sebelah kanan atau kiri. Kemudian vaskularisasi paru kita harus melihat apakah normal. Apabila pembuluh darah paru bisa kita lihat sampai di sepertiga tengah hemitoraks. Menurun apabila pembuluh darah paru hanya kita bisa dilihat di sekitar hilus. Apabila meningkat kita bisa melihat sampai sepertiga lateral dari hemitoraks. EKG kita bisa melihat abnormalitas EKG untuk membantu diagnosis PJB ya. Paling sering adalah hipertrofi dan gangguan konduksi ventrikel ya. Abnormalitas lainnya gangguan konduksi AV, aritmia, perubahan segmen T dan gelombang T. EKG pada anak dominan RV pada bayi, setelah 3 tahun dominan LV ya. Pada bayi RAD dan RVH.
Penilaian EKG kita menentukan iramanya sinus normal atau gelombang P mendahului gelombang QRS. Heart rate kita hitung berdasarkan rumus 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara gelombang E dan R. Kemudian kita menentukan sumbu QRS. Ya. Kemudian ini nilai normal dari sumbu QRS. Kemudian kita menentukan interval PR. Kalau ada pemendekan, berarti ada blok derajat 1. Kemudian kita menentukan durasi QRS. Apabila memanjang, ada gangguan konstruksi ventrikel, misalnya RBB atau LBB. Kemudian interval kita normalnya 0,45 detik. Hipertrofi atrium kanan, ya, tinggi gelombang P lebih dari 3 mm. Hipertrofi atrium kiri, gelombang P melebar, durasi gelombang P lebih dari 0,10 detik. Pada bayi lebih dari 0,08 detik. Hipertrofi biatrial, gelombang P tinggi dan lebar. Hipertrofi ventrikel, ya, hipertrofi kanan apabila ada deviasi sumbu ke kanan, kemudian gelombang R di V1 lebih dari batas maksimal normal, atau gelombang S di V6 lebih dari batas maksimal normal. Hipertrofi ventrikel kiri, sumbu jantung ke kiri, kemudian gelombang R di V6 lebih dari batas maksimal normal, atau gelombang S di V1 lebih dari batas maksimal normal. Ini daftar pusaka yang bisa dibaca lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.